Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Ulangi. Ya, ini memang naluri ingin dipuji itu software standar kita nih. Tinggal pengen dipuji siapa. Nah, orang pada umumnya pengen dipuji oleh makhluk. Nah, sekarang kalau orang muji kita terus jadi gimana? Hah? Ibu awet muda jadi awet. Ini serius. Dengerin. Kita beli mati-matian beli sesuatu bela-belain nyicil demi dipuji orang. Apakah yang muji bantuin cicilannya? Tetap lenong. Hadirin, ini serius nih. Berantakannya hidup kita ini diantaranya ribet. Ingin cari kedudukan di hati makhluk. Ingin dinilai orang lebih dari kenyataan. Capek itu Tebo. Ibu ingin kelihatan langsing. Ini tahan apa? Jadi halis ngangkat terus. Jadi lupa. Jadi kekurangan oksigen. Bukan tidak langsung. Gini. Shh. Halo. Udah fitrahnya lah kita teh. Pengen dinilai orang. Tapi kita harus mulai sadar. Dan gak ada apa-apanya dipuji orang. Ini ada ya di ruangan ini nih ya. Seseorang. Udah pernah nyobain dipuji rame-rame. Diam. Udah gitu dicaci maki rame-rame. Terus saya ngomong ibu-ibu beda. Saya berani sumpah nih ya. Demi Allah Bu, ini Allah sedang mendengarkan. Dinilai orang, dipuji rame-rame, dihargai, dihormati. Jauh lebih bahaya. Lebih merusak iman dibanding dicaci maki. Orang yang senang dipuji, dia kecenderungannya lupa diri. Ketipu oleh pujian, seakan-akan pujian itu dirinya. Enggak. Orang tuh muji casing, bungkus. Kalau orang sudah mabok dipuji, maaf ya, cenderung dekat dengan sifat munafik. Casing aja. Terus aja mati-matian casing. Sampai dia lupa isinya seperti apa. Itulah yang dirasakan oleh orang tadi. Kasihan sekali Bu. Demi Allah, saat terburuk dalam hidup saya adalah ketika rame-rame dipuji orang. Ya benar, saat itulah tauhid rusak. Maka beruntung benar, saya ditakdirkan dicaci maki, dihina, dibully. Itulah yang menjadi syariat sekarang pesantren jadi. Kalau enggak dulu, enggak ada apa-apanya dari toh itu Bu. Orang datang ke Bandung, ibu dulu, pasti cuma pengen dipotret aja. Pengen tahu, ya kan? Alhamdulillah, pesantren Darut itu jadinya Bu. Izin Allah menakdirkan seperti sekarang ini, justru sesudah kaki ini nginjak. Sesudah dicaci, dihina, karena itu menolong. Jadi sadar diri. Makanya berdasarkan pengalaman gitu dipuji, nggak ada apa-apanya Bu, nggak ada apa-apa, capek. Makanya heran kenapa orang pengen populer, capek loh Bu. Susah, nggak punya privasi, kemana-mana. Yang repot kalau lagi berenang, jadi susah keluar. Ya. Malu. Atau lagi ke museum, di museum kan banyak binatang purba tuh ya nggak? Ini jadi kayak mirip. Nah, enaknya kadang-kadang kalau ke restoran pas mau bayar, itu ada yang mana udah itu aja sih anak. Atau
di stop oleh polisi, oh Agim doakan saya, beres gitu. Semuanya ujian dari Allah. Tapi nggak ada apa-apanya pujian orang. Demi Allah tidak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya hanya pujian Allah. Selamat berbahagia bagi yang sudah merdeka dari membangun casing. Bolehkah casing bagus? Boleh. Tapi isi harus lebih bagus. Karena Allah tuh melihat hati, baru amal. Biasa-biasa aja lah hidup. Just the way you are. Apa artinya? Biasa-biasa aja lah. Nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa. Demi Allah. Kalau orang kagum, cuman gitu. Kita juga bisa ya kan? Capek, pengen dinilai orang teh capek. Nggak ada bahagianya. Wajar. Disukai Allah, selesai. 4. Ini naik lagi nih. Jangan ingin dihargai. Privilege. Benar gitu bahasa Inggrisnya? Privilege ya. Jangan ingin diperlakukan spesial. Ini lebih capek lagi. Kenapa orang rebutan jabatan? Pengen ini, pengen itu? Karena ada privilege. Ya, masuk khusus. Ya, maaf ya, saya mohon maaf. Karena takdirnya mengalami ini. Sudah datang. Waduh. Lihat yang privilege. Ternyata yang diperlakukan gitu ada 2 jenis ya enggak? Satu yang memang dihormat secara dunia, yang kedua yang ditangkap ya enggak? Serius hadirin, polisinya sama itu, patrolinya sama, pintunya juga sama dibukain ya kan? Karena agak susah buka sendiri ya. Dan ada satu lagi yang dikasih privilege kayak gini, hanya beda suaranya. Itu jenazah hadirin. Udahlah, biasa aja lah hidup. Ini kepada para pensiunan yang sudah pensiun, itu udah selesai masa lalu kita ya. Apalagi istri yang suaminya udah pensiun, gak usah ikut campur. Dia tuh dulu anak buah suami saya. Udah selesai waktunya. Kalau nostalgia boleh, tapi nggak usah ngangkat-ngangkat diri dengan yang udah selesai episodenya, ya kan? Nggak, memang begitu, Bu. Dunia mah cuma sebentar. Gagah-gagah tuh nggak lama, ya kan? Lama-lama, kok dulu tongkatnya di sini, tapi nggak bisa lama-lama jadi ke sini, ya kan? Saya anak tentara, Bu. Ini sedikit ya cerita beratnya dihormati. Coba tentara atau aparat apapun kan, kalau masuk kesatrian duduk siap. Waduh, apalagi defile kayak kemarin tuh ya. Hormat senjata. Waduh, gagah. Apakah itu menghormat asli? Enggak, itu emang kerjanya begitu. Yang repot yang dihormatnya merasa pede bener ya kan. Mereka ya kerjanya begitu. Dan kalau enggak bisa dipecat ya kan. Nah, yang dihormat kepedean. Kalau orang begini tuh emang itu tugasnya, digaji buat begitu. Yang bahaya itu adalah lengket, seakan-akan itu menghormati kita. Enggak, itu mah mikirin hutang, lagi jalan begini, yang banyak yang mereka pikirkan itu. Yang berat itu istri komandan. Daftar enggak, seleksi enggak, ya kan? Latihan enggak, di kantor juga kurang jelas kegiatannya. Tapi gayanya bisa jadi komandannya komandan. Hei, jemput anak saya dong. Nah, iya teh kata prajurit teh, kalau nggak digaji saya nggak akan nurut. Tapi kepaksa nurut. Jangan ya Bu ya. Pernah tuh ada di airport yang istri
Apalah suaminya, ternyata udah pensiun suaminya. Gua mau diperiksa tasnya. Ini teh apa-apaan? Udah selesai episodenya. Enjoy aja dengan episode baru. Nggak usah kita pikirkan yang udah terjadi. Udah babak itu udah selesai. Masuk sekarang babak tua, babak reyot. Ya udah dinikmati aja kita. Ya ada gimana tuh ya hadirin. Saya bisa ceramah gini karena saya juga udah aki-aki ini ya. Alhamdulillah cucu udah 19. Biasa aja, nggak kayak gitu. Nah itu bukan ciptaan saya ya. Udah kerasa nggak kayak dulu lagi ini ya. Udah dinikmati aja ya. Halo. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.